Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mes Retail Investment. Pada kesempatan kali ini, tanggal 18 Agustus 2021, teman-teman, saya akan update technical beberapa cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu informasi penting teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, fake group. Dan teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Yang asli adalah yang ada highlightnya. Oke teman-teman, update kali ini masih saya satukan ya, kecuali akan ada bahasan khusus yang mungkin perlu untuk saya sampaikan, tapi secara umum saat ini pergerakan cryptocurrency adalah sama teman-teman ya. Karena secara umum sama, maka saya akan coba memberikan update secara umum. Oke, kira-kira apa saja yang mau saya update? Ya seperti ini teman-teman ya. Bitcoin, Bitcoin Dominance, Ethereum, ada Cardano ya, Matic, Ripple, Binance Coin, Stellar, Dogecoin, EOS, Polkadot, Waves, dan mungkin nanti ada beberapa yang saya tambahkan. Oke, baik teman-teman, kita mulai dulu. Langsung saja dari Bitcoin-nya. Ya, oke, seperti ini adalah kondisi dari Bitcoin ya, dalam tren turun kemarin. Ya, seperti ini dalam tren turun ini Bitcoin sudah sampai ke 50 retracement. Sebenarnya sudah sampai ke 50 retracement. Artinya dalam tren dia turun ke sini ini teman-teman, dia kan sudah retrace ke atas ya, retrace-nya udah sampai ke 50. Which is ini bagus sekali ya, bagus sekali karena dia sudah separuh dari tren turun. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa bila kuat di atas 50 itu bagus sekali, biasanya udah jarang turun. Namun demikian yang terjadi di Bitcoin saat ini adalah dia belum kuat di 50. Dia masih terkoreksi saja. Seperti itu ya, dia masih terkoreksi, dia masih mencari supportnya, dia masih ngetes lagi seperti itu. Nah, kira-kira nih untuk Bitcoin pergerakan saat ini nih kira-kira akan seperti apa seperti itu. Kalau tadi Fibo ini adalah saya cari untuk mencari resistannya ya, ini resistan 23, 38, 50 ya. Biasanya memang kebiasaan dari satu pergerakan tuh dia akan tes ya. Ini seperti ini kan dia juga dari sini naik dan retest lagi di sini. Kemudian naik lagi, tembus resistan, retest lagi. Kemudian tembus resistan lagi, dan sepertinya mungkin akan retest lagi, seperti itu teman-teman. Nah, di dalam setiap kenaikan pasti ada penurunan, setiap penurunan pasti juga ada kenaikan. Tugas kita adalah masuk pada posisi order yang ini ya, tugas kita adalah masuk pada posisi yang kira-kira bisa mendatangkan keuntungan. Kalau misalkan kita open buy berarti kita membelinya di support, kalau kita open sell atau nge-short berarti posisinya harus dari resistan seperti itu. Nah, kalau yang tadi adalah kondisi resistan dari Bitcoin selama tren turun ini terus dia naik ke atas. Nah, sekarang karena dia sudah mulai koreksi, saya akan coba mengupdate petanya di pergerakan Bitcoin ini ya. Tentu kita perlu Fibo, seperti ini kita tarik. Koreksi dari Bitcoin saat ini baru sampai di kisaran 23. Jadi ini masih sangat ringan koreksinya, masih sangat ringan. Karena koreksi umum itu bahkan bisa sampai ke 50 retracement. Kalau sekarang itu adalah di high-nya kemarin di 48.137 dolar, 48.137 dolar di sini. Saat ini untuk Bitcoin sendiri sebenarnya ketika dia nyampe di 48.137 dolar, dia belum pernah menyentuh bahkan di 23 retracement-nya. 23 retracement-nya itu ada di 43.574.
Ini baru resistan, ini baru support pertama koreksi teman-teman, belum kesentuh. Jadi misalkan Bitcoin akan terkoreksi sampai 23 dan mantul, ataupun sampai 38 dan mantul, ini pun koreksi masih sangat ringan ya. Masih sangat ringan. Karena umumnya koreksi itu orang akan antri di 50 retracement. 50 retracement juga sangat mungkin, semuanya sangat mungkin, tinggal kita mengantisipasinya seperti apa. Karena dalam trading ya seperti itu ya teman-teman. Kenaikan yang bagus adalah kenaikan dengan koreksi. Kalau kenaikan tanpa koreksi justru takut untuk push open buy. Karena harganya larinya nggak ada pause-nya, nggak ada istirahatnya seperti itu. Jadi untuk Bitcoin, koreksi sekarang pun masih wajar karena belum sentuh di 2338 pun belum. Oke teman-teman, setelah bahas Bitcoin, kita juga harus melihat kondisi Bitcoin dominan sendiri. Bitcoin dominan adalah rasio antara uang yang masuk ke Bitcoin dan uang yang masuk ke altcoin secara umum di seluruh dunia, seperti itu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat saat ini, kekuatan dari Bitcoin sendiri untuk Bitcoin dominasinya dia ada di 4490. 4490 ya boleh dibilang sejak saya bikin updatean terbaru yang nggak ada perubahan, nilainya masih di kisaran ini 4491 ya. Jadi ya masih belum berubah dalam beberapa hari, dalam 3 hari, 4 hari ini. Dan untuk Bitcoin dominasi sendiri ini sebenarnya sudah turun bila kita lihat sebelumnya sempat sentuh di 49. Artinya ya sebenarnya Bitcoin sudah ini ya, maksudnya orang-orang sudah mulai keluar dari Bitcoin dan masuk ke altcoin. Namun demikian apabila nanti Bitcoin dominannya ini menguat lagi, berarti ada flow dari altcoin masuk lagi ke Bitcoin. Ini memang akan bergerak secara dinamis seperti itu ya teman-teman. Jadi meski kita lihat kalau misalkan nanti Bitcoin dominannya cenderung melemah, itu adalah banyak dana yang masuk dari Bitcoin ke altcoin atau akan menjadi alt season seperti itu. Itu bukan mutlak tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke teman-teman, berikutnya adalah Ethereum. Sama juga dengan yang lain ya, sama juga dengan yang lain, Ethereum juga mengalami koreksi. Memang di cryptocurrency itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang satu koreksi, secara umum biasanya yang lainnya juga ikut koreksi. Nah kita lihat seperti ini kan. Ini kalau kemarin ini adalah trennya. Ya, ini kan adalah tren turunnya dari Ethereum. Ethereum sendiri sudah sampai ke, jadi dalam tren turun ini saya jelaskan lagi. Dalam tren turunnya Ethereum ini ke sini, ya dia sudah retest ya, naik sekali, retest lagi, tes lagi tembus ke atas ya, tes naik lagi tembus. Nah, jadi kemudian dia akan membentuk satu tren naik ini. Nah, dalam tren naik ini sebenarnya udah bagus, bertahan cukup lama di atas 50, hampir sentuh di 61. Pertanyaannya, kok di sini kok pas ya mantul di sini gitu loh. Kok ya pas di 51 ini kok ya mantul ke bawah gitu loh. Inilah hebatnya Fibonacci teman-teman. Jadi pantulan ke bawahnya ini nyaris tepat atau malah tepat di 61 retracement atau di 3.350 USD untuk Ethereum ya. Dan sekarang untuk Ethereum setelah dia ketemu resistan di 61,8 retracement di 3.350, dia sekarang mencari support di bawahnya yaitu di 50 retracement. 50 retracement kalau kita lihat hari ini dia udah jebol, sebenarnya udah jebol, bahkan nih harganya udah di bawahnya sedikit. Tetapi kalau kita lihat bentuk candlenya dari Ethereum adalah doji, artinya butuh konfirmasi besok. Apakah akan berlanjut turun, mencari support di bawahnya di 38 retracement atau di 2718, atau dia akan kuat kembali di atas 3034 atau retracement 50. Kita lihat aja perkembangan dari Ethereum untuk besok ya teman-teman.
Baik teman-teman, berikutnya adalah Cardano atau ADA ya. Cardano atau ADA. Oke, kita lihat untuk Cardano atau ADA seperti ini. Cardano yang dia cenderung lebih kuat kenaikannya, kita geser dulu ini. Kita lihat dulu di sini bahwa Cardano memang paling kuat dibanding yang lain karena dalam tren dia turun ya. Dalam tren dia turun ini ya, tren turun ini dia retrace ke atas. Ini sekali lagi melalui serangkaian testing teman-teman ya. Ini sampai bawah. Dia sampai bawah di sini, dia naik ke atas ya, ke sini. Retest lagi, retestnya benar-benar tepat di Fibo-nya. Naik lagi teman-teman terus ke atas dan dia sampai sudah melewati 50. Jadi sebenarnya Cardano ini ada atau Cardano ini dia memang paling bagus. Dia hampir tembus high-nya ya. Sudah lewat 50 ini kebiasaannya memang sebenarnya jarang balik. Namun ya kondisi market apapun dia akan ikut balik. Sudah lewat dari 50 atau separuh trennya dia melanjutkan kenaikannya. Ketemu resistan 61 dan 78. 78 dia ikut koreksi. Namun demikian setelah koreksi dari 78 ya. 78 resistan dia sekarang mantul dari 61. Ya pantulannya ya itu aja teman-teman. Itu aja pantulannya sih nggak di Fibonacci itu tidak ribet kok seperti itu. Ini adalah resistan-resistannya. Nah, sekarang dari sisi yang lain kita juga bisa melihat koreksinya dari ADA ini berapa. Kita hapus dulu ya teman-teman, kita hapus dulu. Koreksinya dari ADA ini sampai berapa sih gitu loh. Karena kalau tadi kita bicara tren turun dan dia reversal, sekarang kita mencari tren naiknya ini dia nih. Koreksinya dia nih kira-kira udah sampai berapa. Kalau koreksi kita cari Fibo yang satunya seperti ini. Dia saat ini untuk ADA atau Cardano udah terkoreksi lebih dari 23 retracement ya. Masih wajar 23 sampai 38 pun masih wajar. 23 mantul wajar banget. Ringan maksudnya koreksinya, dan 38 mantul pun masih termasuk koreksi yang ringan. Bahkan sampai 50 pun umum teman-teman. Yang penting kita sendiri yang harus mengatur size kita ya. Kita sendiri harus melindungi order kita. Jadi money manajemennya harus benar seperti itu. Jadi ini untuk update untuk ADA. Kemudian saya lanjutkan berikutnya. Ini juga sama untuk Matic ya. Matic sama, kita hapus dulu ini. Ya, Matic kita sekilas dulu ya. Seperti ini, jadi Matic kemarin koreksinya, kalau Matic dia belum sampai 50 ya. Jadi dalam tren turunnya Matic ini, turunkan di sini sampai sini. Di dalam tren turun tuh dia kan sudah reverse ke atas, reversalnya ya. Reversalnya di sini. Nah, reversalnya dia ini belum sampai 50. Belum sampai 50 kembali ke 38. Jadi ini jalannya melemah lagi. Ini belum sampai separuh tren aja belum untuk Matic. Untuk Matic memang belum. Nah, keburu ikut koreksi seperti itu. Kalau kita coba singkirkan dulu, koreksinya juga paling masih ringan. Secara umum memang masih ringan semuanya. Seperti ini Matic masih di 0,23, wajar ya. Ini 0,23 nggak kuat. Dia sekarang mencari support di 38, 0,38 retracement atau di sini dia ada di 1,19 untuk supportnya ya. 50 retracementnya pun mungkin untuk Matic, bahkan kenapa? Karena di sini ada support yang saya bikin sebelumnya menjadi sekumpulan resist ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi koreksinya juga masih 23, masih wajar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih menurut saya. Ini koreksinya wajar semua. Bahkan di kripto pun koreksi sampai lebih 50 pun sangat wajar. Karena kripto memang terkenal volatilitasnya ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya saya update untuk XRP. Ya seperti ini XRP kemarin. Nah ini saya geser dulu XRP untuk melihat kekuatan naiknya. Apakah sama dengan yang lain? Seperti ini, kekuatan dari XRP juga sebenarnya udah bagus. Nih, sudah di atas 50, namun demikian tidak kuat di atasnya. Tidak kuat di atasnya tentu akan mencari support di bawahnya, yaitu di 50 jebol, ya kan. 50 nggak kuat, jebol ke 60, ke 38 retracement.
Ini untuk XRP di 1,068 dolar dan dia saat ini tertahan di area itu. Jadi dia tertahan di 38,2 retracement sekaligus di sini dulu sebelumnya menjadi titiknya ketika dia ngedip bareng Bitcoin. Jadi ini penting kalau dia jebol dari 1,05 dolar, ya dia masuk lagi ke area sini. Ya, area sini. Jadi sebenarnya area kemarin ini bagus, area confirm. Kalau dia jebol dari 1,068 atau di bawah retracement 38, dia masuk ke area lagi di bawahnya yang bukan area confirm. Seperti ini teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat hari ini candlenya sudah doji, artinya perlu konfirmasi besok. Banyak yang perlu konfirmasi besok, apakah besok mau naik atau turun, itu konfirmasinya adalah besok candlenya ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk koreksinya dari XRP sendiri, ya koreksinya udah sampai ke hampir ke 38. Jadi kalau misalkan, nih di sini saya tarik dulu, seperti ini. Kalau misalkan Matic ini, XRP ini maksud saya, dia tidak kuat di bawah 1,037 dolar, maka target dia ada di 0,8 di sini. Jadi kalau ini jebol, yang garis ini jebol, targetnya dia ke sini. Ke 0,836 dolar. Ya kalau tidak kuat di 38 retracement, target penurunan sampai ke 61 retracement. Bentuk candlenya juga doji, berarti perlu konfirmasi besok. Kemudian XLM teman ya, XLM ini dalam kenaikannya ini dia lebih lemah dari yang lain ya. Maksudnya kenaikannya belum setinggi yang lain seperti ini. Nah, dia kan 38 aja belum lewat nih. Dalam tren turun ini naik ke atas 38 belum lewat. Jadi dia memang masih banyak harus berjuang. Nah, kalau kita lihat kenaikan ini koreksinya berapa? Koreksinya dia sudah sampai 38 tadi. Sudah sampai 38 retracement. Kalau tidak kuat di 38, targetnya ke 61 di targetnya dari 0,32 ke 0,27 dolar. Namun karena candlenya doji, sekali lagi doji, butuh konfirmasi besok mau naik atau turun. Untuk support ada di 0,32 dolar, resistan 0,35 dolar. Oke teman-teman, berikutnya Doge ya. Sama juga, koreksi juga. Tren kenaikan dari Doge kemarin belum sampai 38. Belum sampai 38 ya teman-teman. Belum sampai 0,38 atau belum sampai 38,2 resistan. Jadi 0,38 dolar belum kecapai karena tertingginya baru 0,35. Nah, koreksinya sekarang itu kira-kira sampai di berapa? Kita cek koreksinya sekarang kira-kira sampai di berapa ya. Koreksinya dia udah sampai 38 tapi mantul. Jadi kalau misalkan tadi atau kalau misalkan nanti closing di bawah 0,28 dolar, maka target penurunan dari Doge adalah di 0,23. Jadi pastikan teman-teman yang buka akun futures, pastikan kalau saya akan margin call kalau di 0,1. Jadi kalau Doge-nya ke 0,14 maksud saya. Jadi kalau di 0,14 ini saya akan margin call, jadi saya jaga terus. Kalau misalkan cenderung turun, kalau saya masih pegang barang dan misalkan saya nggak mau cut loss, ya mungkin saya akan nambah kekuatan ini marginnya seperti itu. Kalau yang di akun futures. Sama teman-teman ya, sekata EOS juga sama. EOS kemarin koreksinya juga naiknya juga belum tinggi, baru sampai 23 aja. Ya, di sini kan baru sampai 23. Dan koreksinya ini juga udah umum sih sampai ke 38,2 retracement. Tapi EOS ini cukup riskan karena dia tidak kuat di ini ngepas sekali di 38. Jadi kalau misalkan dia tidak kuat di 4,89, maka target dia sampai 4,22. Di sini target penurunannya.
Kemudian Polkadot teman-teman. Polkadot itu kemarin dalam tren turun ya, tren turunnya Polkadot dia naiknya udah sampai 38, tepat ketemu MA 200 dia balik. Tepat ketemu MA 200 dia balik. MA 200 memang penting, teman-teman perhatikan itu bisa menjadi batas antara bull and bear ya. Sekarang kita lihat kenaikan ini terkoreksinya sampai berapa. Terkoreksinya sih ringan saja, dia sampai ke 23. Ya, koreksi sampai 23 mantul, oke. Koreksi sampai 38 retracement mantul, itu juga masih ini. Ini untuk Doge ini koreksinya ringan banget nih, masih 0,23 dan udah doji. Jadi kalau misalkan besok market membaik, ada kemungkinan Doge ini kencang larinya karena dia koreksinya hanya sampai 23, nggak lebih dalam dari itu. 23 retracement ya, teman-teman. Atau di 23,38 dolar untuk Doge. Sama ya teman-teman, BNB berikutnya, BNB juga sama. BNB ini dalam kenaikannya kemarin ya, dari puncak ini ke bawah itu koreksi naiknya dia belum sampai 50. Jadi dia itu sebenarnya belum lama di atas 38,2 retracement. Di area ini sebenarnya belum lama. Di historik sebelumnya juga dia balik di sini. Tepat sekali teman-teman ya, balik. Memang history price teman-teman harus perhatikan. Nah, kalau saat ini, kalau kita lihat kok kayak ada pola perulangan untuk Doge ini, untuk BNB ini. Ini puncak, ya. Terus kemudian di bawah ada support seperti ini. Apakah akan terjadi pengulangan? Seperti itu ya teman-teman. Apakah ada pengulangan? Nah, kalau kita lihat di sini juga, ini di sini nih seperti ada pola double bottom. Ya, ada pola double bottom nih, seperti ini di sini. Nah, kalau misalkan terpola double bottom begini, sebenarnya target double bottomnya bisa kita cek. Ya, kira-kira kan seperti ini kalau kita cloning. Oke, sebentar ya, kita geser dulu. Ya, ini kan kedalamannya seperti ini, targetnya dia di sini. Ya, dia sebenarnya pas saja di target, teman-teman. Target kenaikannya kita clone seperti ini. Oke, saya salah clone, oke. Ya, maksud saya yang saya clone ini maunya. Jadi intinya udah gini aja deh. Ini kan kedalamannya double bottom ini. Kalau kita tarik, jadi targetnya memang dia ada target double bottom dia balik di sini. Kisarannya di sini memang targetnya. Nggak apa-apa, kita cek dulu aja. Memang kita bisa menggunakan pola-pola yang ada untuk memperkirakan target-target kenaikan dia bisa. Tapi kalau misalkan kita cek dengan Fibo sekarang, koreksinya dia ini dia udah sampai di berapa sih? Nah, kalau kita tarik dari sini, dia koreksinya juga sama dengan yang lain. Jadi sampai 23,6 retracement. Tapi dia sudah agak jebol nih. Bisa mencari di 366 dolar atau di 0,38 atau di 38,2 retracement di sini. Kalau teman-teman mau tahu tentang koreksi, silakan lihat video saya tentang koreksi ya. Ini saya update aja. Oke, kemudian apa ya? Habis dot wave ya. Waves. Wave juga sama teman-teman ya. Nah, ini wave. Wave itu kemarin sudah sampai di berapa koreksinya? Naiknya. Wave sampai di 50. Wave sampai 50. Tapi belum sampai bertahan di atasnya, dia udah balik. Dia tembus di 38, tembus di support di 22,9 dan sekarang udah doji sih. Udah candle-nya secara umum sama teman-teman. Ini artinya semua cryptocurrency mostly butuh konfirmasi besok. Nah, ini koreksinya dia sampai 38 mantul. Kalau misalkan dia 38 nggak kuat, target dia ada di 61. Silakan cek di video-video saya sebelumnya. Jadi intinya, yang bisa saya simpulkan teman-teman, secara umum koreksi-koreksi dari cryptocurrency ini, altcoin ini adalah koreksi masih wajar. Tidak ada yang sangat-sangat ekstrim, saya cek bahkan yang sampai di 38 retracement pun hampir nggak ada ya, kayaknya nggak ada tadi. Kalaupun sampai ke 50, lebih ke 38,
Kalau misalkan sampai 50 pun masih wajar, teman-teman. Di cryptocurrency itu masih sangat mungkin peluang koreksi seperti itu sangat mungkin. Tinggal kita atur aja. Kalau teman-teman yang spot, ya harus tetap ada take profit sih menurut saya. Kalau yang terutama untuk yang futures juga harus ada take profit sama SL. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan dari Surya MS Trade and Investment. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.